Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Marilah kita awali perkuliahan online kita pada malam hari ini dengan membaca doa masing-masing. Saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Modul keempat adalah berbicara tentang strategi lokasi dan kapasitas. Yuk kita bahas satu-satu. Semoga diberi kelancaran dengan doa tadi, sehingga ada keempatnya kegiatan belajar yang ada. Yang pertama adalah model pemilihan lokasi, tentang peramalan permintaan baik langsung maupun turunan, maksudnya produk turunan. Apakah sudah dibaca teman-teman sekalian modulnya? Ya, mulai minggu kemarin kita sudah ada sudah ada perhitungan. Nah, ini sama, nanti minggu ini ada perhitungan juga, yang malam ini maksud saya. Mohon maaf kalau suaranya sedikit bindeng karena kurang terlalu sehat. Nggak ada ini modul, bisa modulnya bisa di secara online. Sebentar, slide-nya nggak jalan ya? Coba sebentar. Ada yang mempresentasikan soalnya. Sebentar, saya dicoba dulu Mbak Irawati. Dicoba dicoba akses modulnya yang online. Nah, teman-teman, sekarang udah bisa ngelihat belum? Sekarang slide ketiga, tulisannya adalah model pemilihan lokasi. Apakah terlihat slide ketiga? Bisa ya? Oke, syukur, alhamdulillah. Ya. Nah, ketika kita memilih suatu lokasi, ada beberapa pertimbangan. Silakan dibuka modulnya, jadi nanti sekalian dibaca, ditandai mana-mana yang penting menurut saya tadi. Nah, ada pertimbangan secara regional, kemudian pertimbangan secara lokal, pertimbangan tapak atau situs ya. Jadi regional ini skala yang lokasi yang paling luas, misalkan kalau situs itu tempat, atau site atau tapak itu tempat lokasi perusahaan itu berada. Misalkan ada di Taipei Main Station, Taipei Hojiechan, itu lokasinya. Kemudian secara lokal dia ada di mana? Dia di distrik apa itu sana ya? Chongshan misalkan ya, saya nggak tahu Chongshan kalau nggak salah ya distriknya. Kemudian yang regional lebih besar lagi, bahkan regional Taipei distrik ya, tidak New Taipei tapi ya, kan Taipei seperti itu. Jadi dia skupnya yang lebih luas. Oke, kita lanjutkan. Mbak Rohmawati ini akunnya sampai 3 ya. Nah, pertimbangan regional ini hal yang diperhatikan ada beberapa hal. Pertama adalah terdapatnya pasar. Pasar yang dimaksud di sini adalah bukan pasar malam seperti Selin Night Market atau kemudian Kongguan Night Market, bukan. Tapi adalah kumpulan-kumpulan konsumen yang
akan membeli produk Anda. Kemarin sudah dikasih PR ya, tugas pertama. Nanti habis ini ada tugas kedua di tengah-tengah ini ya. Jadi pasar ini kumpulan dari konsumen yang membeli produk-produk Anda. Anda jualan baju, kemudian saya membeli, teman-teman sekelas Anda membeli, itu pasar Anda. Kemudian tersedianya material, bahan baku. Kalau tadi Anda bajunya buat sendiri, tidak kulaan berupa baju, ya maka materialnya apa? Bahan bakunya adalah kain-kain itu bahan bakunya ya. Kain berbagai macam jenis kain. Kemudian tersedianya tenaga kerja lokal. Nah, Anda menempatkan usahanya di tadi misalkan di Taipei, sekitar Taipei Hojian misalkan ya. Nah, kemudian di secara regional yang paling luas tadi itu ada tenaga kerjanya enggak? Ada tersedia tenaga kerja enggak? Untuk di Indonesia saya pikir tidak terlalu bermasalah ya tenaga kerja, karena banyak penduduknya, banyak juga angka penganggurannya cukup tinggi. Jadi untuk mencari tenaga kerja di lokal regional di situ Indonesia saya pikir tidak terlalu susah ya. Tinggal skillnya saja apakah memenuhi harapan Anda enggak. Oh dia bisa jahit, oh dia bisa pola, dia bisa apalagi melakukan pegang mesin cutting, bisa enggak. Nah, tinggal kemampuannya saja ya punya enggak. Kalau orangnya banyak, nah kalau enggak punya skill ya maka Anda harus melatihnya. Oke. Kemudian yang keempat, tersedianya sumber tenaga. Nah, di sini mesin digerakkan oleh listrik. Nah, maka ada listrik yang mencukupi enggak? Yang ada di daerah tersebut. Kita mau usaha pakai mesin tertentu, kemudian kemudian kurang ada sumber tenaga ya tenaga listriknya tidak terjamin, on off mati putus nyambung ya susah juga. Kemudian perlu dipertimbangkan juga perpajakan nasional maupun peraturan pemerintah. Misalnya pajak, ada banyaknya aturan-aturan yang mendukung. Investor asing di samping mempertimbangkan keempat tadi di atas juga mempertimbangkan peraturan nasional, pajaknya tinggi ya, kemudian mereka akan pindah pabriknya, pindah lokasi usahanya, bisa saja pindah ya, sangat mudah bagi mereka untuk pindah mencari tempat yang menurut mereka lebih menguntungkan selama beberapa tahun ke depan. Banyak perusahaan yang kemudian hengkang dari Indonesia kan, kemudian pilih ke Vietnam. Ada beberapa itu, Sony dan seterusnya. Nah, karena bukan kurang tenaga kerja, bukan kekurangan bahan baku dan seterusnya, tetapi perkara kebijakan aturan pemerintah. Untuk di bidang lokal pun juga demikian, perpajakan daerah, insentif ekonomis, komunitas lingkungan, jaringan transportasi menuju ke perusahaan itu maupun keluar dari situ. Jadi kalau ada bahan baku datang, kemudian barang jadi sudah datang, jadi ya sudah outputnya sudah jadi, dipasarkan ke distributor, agen, transportasinya mudah. Maka di beberapa
wilayah yang lokasi dekat dengan pelabuhan laut, ya, pelabuhan itu banyak banyak perusahaan, ya. Kalau di Indonesia sana ada wilayah Tangerang, kemudian Banten sana kan banyak. Kalau di Jawa itu Jawa Barat, ya, Jawa Tengah itu sekitar Semarang sana, Pelabuhan Mas, ya. Kemudian yang di Jawa Timur itu mulai dari Surabayanya sendiri, Gresik, kemudian Sidoarjo dan seterusnya, itu banyak, ya. Karena kalau mereka akan ekspor itu tinggal dari gudangnya mereka ke kontainer, kemudian pindah ke kapal, minim biaya transportasinya. Tapi kalau mereka ada di tengah gitu, ya, tengah-tengah pulau, misalkan di mana, Solo atau di Jogja atau di Kebumen atau di mana, itu bisa saja, tetapi akan tinggi biaya transportasinya. Maka di pinggir-pinggir pantai, pelabuhan itu banyak sekali pabrik-pabrik, salah satunya mempertimbangkan masalah kecepatan dan kemurahan transportasi, terutama dalam ekspor maupun kemudian mendatangkan bahan juga, mungkin bahannya dari luar pulau atau luar negeri. Sama juga kemudian tentang kebijakan pemerintah daerah. Nah, tadi kalau regional logis ini bisa Taiwan, Indonesia, regional ASEAN, ya, Asia Southeast, ASEAN, ya, negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Taiwan, Vietnam dan seterusnya, secara regional, ya. Nah, kemudian lokalnya secara daerah, ya, tadi itu misalkan Jawa Tengah, kebijakan peraturan daerahnya bagaimana, Jawa Timur, ya. Kemudian juga ada regulasi tentang lingkungan, AMDA, pertambangan mesti merusak lingkungan, pertambangan bumi seperti itu, ya, entah apapun, entah minyak, entah emas, batu bara, akan merusak lingkungan. Oleh karenanya aturan tentang dampak lingkungan ini, ya, AMDAL itu harus ketat, ya. Kalau tidak, ya rusak lingkungan kita. Udah dikeruk kekayaan dari negeri kita, dibawa ke negara aslinya, kemudian kita hanya dapat royalti yang kecil sekali, hanya, ya, dulu 1% di bawah 5% sebelum reformasi itu, sebelum Pak Amin Rais menyuarakan tentang pertambangan yang ada di mana-mana termasuk Freeport. Nah, itu kan sangat mengenaskan, hanya dapat limbahnya saja, royalti 1% buat negara, itu aja udah bocor ke penguasa. Sekarang relatif lebih besar royaltinya buat negara, tapi itu saja menurut saya masih sangat kurang, mending dikelola oleh anak bangsa sendiri. Pertimbangan tapak, ya, ini lokasi atau site, kalau bahasa Indonesianya yang lain, ya, situs, ya. Bahasa Inggrisnya site. Nah, situs ini atau tapak ini, ya, kita memilih lokasi, kita perhatikan persyaratan teknisnya. Ketika untuk membangun bangunan pabrik itu,
apa namanya, secara teknis bisa enggak, baik sisi sipilnya, konstruksinya, kemudian dari sisi eh, apa hmm, nanti untuk memasang mesin-mesin yang ada di sana, layoutnya bagaimana, ini persyaratan teknis. Kemudian tersedia area untuk ekspansi, misalkan perusahaannya semakin besar, di lokasi sekitar itu masih ada wilayah atau area untuk pengembangan tidak. Jadi kayak yang di Magelang itu yang pernah saya tahu dulu waktu ada kunjungan industri ya, KI ya, ketika waktu kuliah dulu S1, kunjungan ke New Armada ya, karoseri otomotif, mobil, truk, kemudian bus, banyak kan dibuat oleh New Armada. Saat itu kalau tidak salah ada 3 lokasi, 3 area ya, karena memang membangunnya dari kecil ya. Ada satu situs di sana, satu lokasi pabrik karoserinya, kemudian berkembang. Kebetulan di samping kanan misalkan ya, katakanlah begitu, sudah ada bangunan milik orang lain, mau dibeli udah nggak bisa, nggak boleh misalkan, atau milik perusahaan lain. Akhirnya pengembangannya rada jauh dari lokasi yang pertama, berjarak meskipun tidak jauh hingga kilometer, enggak, hingga 2, 3, 5 kilometer enggak, tetapi terpisahkan sedikit. Jadi ada area ekspansi memang, tetapi tidak terlalu berdekatan atau tidak mepet sekali. Nah, ini juga merupakan suatu pertimbangan juga. Anda memilih misalkan di lokasi yang memang secara regional, lokal, strategis, kemudian ketika mempertimbangkan di tapak itu situs, samping kanan kiri dan seterusnya itu nanti masih bisa untuk dikembangkan gitu ya. Kemudian pertimbangan harga tanah setempat, kemudian untuk kawasan industri, termasuk juga nih harga tanah setempat ini terkait juga nanti untuk dipertimbangkan secara ekspansi. Kalau untuk ekspansi apakah mahal atau tidak seiring dengan perkembangan atau waktu. Kemudian yang selanjutnya, pertimbangan lokasi bagi usaha jasa ya, usaha jasa. Perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok fasilitas ke pelanggan, dan perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok pelanggan ke fasilitas. Jadi ini kalau untuk pertimbangan jasa, di samping pertimbangan hal-hal yang bisa juga mempertimbangkan tadi yang sudah kita bahas. Nah, pertimbangannya juga bisa lebih spesifik pada perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok fasilitas ke pelanggan, maupun juga kelompok jasa yang tergabung dalam kelompok pelanggan ke fasilitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa di jasa itu kan tidak ada memerlukan, saya ulangi, memerlukan kontak langsung antara konsumen dengan produsennya. Nah, pertimbangan secara kedekatan dengan pasar itu akan sangat mempengaruhi ya. Pertimbangan dekat dengan pasar itu sangat mempengaruhi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 1 menit saja, yang A jawab yang A atau yang B gitu ya. Apa maksud dari perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok fasilitas ke pelanggan dan perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok pelanggan ke fasilitas? 1 menit
Silahkan. Yuk. Ayo, sudah 1 menit lewat. Oke. Ya, sudah banyak yang menjawab. Mbak, saat ini jasa yang tergabung dalam kelompok fasilitas ke pelanggan. Jadi fasilitas dari jasa itu datang ke pelanggan ya. Pemadam kebakaran. Tapi misalkan ini dijadikan sebagai bisnis ya, sebagai usaha ya. Nah, tapi kan banyak pemadam kebakaran mulai pemerintah. Jadi dia tidak sebagai usaha ya, layanan publik saja pemerintah ke warganya. Nah, itu seandainya ada ada bisnis yang berusaha di bidang pemadaman kebakaran. Jadi Anda punya bisnis nih, yang mana bisnisnya adalah memadamkan kebakaran dimanapun lokasinya. Jadi tinggal telepon ke nomor tertentu, Anda datang. Tapi saya pikir jarang ini ya yang punya punya bisnis seperti ini. Saya pikir jarang. Ya, umumnya itu milik pemerintah daerah, umumnya ya. Tapi saya kurang tahu kalau memang ada atau banyak. Mungkin ada, tetapi saya pikir tidak terlalu banyak. Kalau kemudian datang yang lain, misalkan ambulans, nah itu jasa dari rumah sakitnya mendatangi pasien yang sakit ke rumahnya menjemput, atau kemudian juga ada kecelakaan di jalan, kemudian datang dia ambil. Nah itu jasa dari rumah sakitnya. Rumah sakit saya banyak ya yang milik bukan pemerintah, rumah sakit swasta kayak di Indonesia tuh banyak. Rumah sakit PKU Muhammadiyah itu ada banyak, ada ratusan ya. Kemudian masih yang lain. Jadi seperti itu prinsipnya, dia mendatangi si konsumen ya. Atau Anda jualan either Anda jualan makanan Taiwan, ada Chotofu, Cencunaica dan seterusnya. Kemudian Anda either gitu ya, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Nah itu juga sama, Anda masuknya ke fasilitas datangi pelanggan. Jadi simpel saja pengertiannya ya. Saya pikir tidak ada yang susah. Nah kalau kemudian dibalik, pelanggan yang datang ke fasilitas
Nah, itu contohnya misalkan apa disebutkan di dalam modul itu ke swalayan, ada datang ya swalayan, kemudian ke bank gitu ya, ke bank datang ke tellernya, nah itu Anda datang ya. Tetapi sekarang juga apa namanya lagi musim ya, ini Mbak Bu saat ini atau Mbak saat ini guru privat itu masuk ke mana? Kalau guru privat datang privatnya bagaimana? Privatnya mendatangi si siswa atau siswa datang ke rumah. Nah, privat dalam pengertian yang bagaimana ya? Memang umumnya privat itu pengertiannya apa namanya atau operasionalnya adalah mendatangi siswa gitu ya, guru yang datang. Nah, kalau pengertiannya seperti operasionalnya seperti itu, bahkan juga pengertiannya seperti itu, ya jelas itu masuknya fasilitas yang datang ke pelanggan ya. Kalau makna yang lain private itu kan privasi ya, tidak ada murid yang lain, jadi hanya dia saja yang dilayani. Ada satu guru, ada satu siswa, tapi siswanya datang ke rumahnya gurunya, itu juga privat juga. Jadi operasionalnya yang mana ya, dilihat yang mana ya. Oke, saya pikir jelas, nggak ada yang susah ya. Kemudian penilaian lokasi secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kualitatif ini kemudian kita memberikan skor angka-angka. Lokasi A, lokasi B itu kita nilai dengan adanya angka-angka itu, maka secara kuantitatif. Kalau kualitatif penilaiannya dengan tidak menggunakan angka-angka tertentu. Jadi misalkan tadi ya, ada beberapa faktor yang dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih suatu lokasi A atau B. Misalkan lokasi pasar, lokasi A nilainya 5, lokasi B nilainya 4. Lokasi A bahan baku, ketersediaan bahan baku 2, tetapi untuk ya B 4. Jadi kalau untuk secara lokasi pasar bagusan A, tapi untuk lokasi B bagusan B, kayak gitu kan. Nah, untuk lokasi bahan baku ternyata bagusan B dan seterusnya, hingga kemudian skor dari faktor terakhir dan jumlahnya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang Anda tetapkan berdasarkan tadi itu, kriteria-kriteria di depan ya. Nah, seandainya dalam kasusnya itu kok sama nilainya, maka kita bisa membuat suatu prioritas dari faktor-faktor lokasi itu. Jadi misalkan sama nih nilainya 30 dan 30 kan ya. Kemudian Anda bisa membuat prioritas. Saya lebih mementingkan komunitas lingkungan misalkan. Nah, maka dibandingin komunitas lingkungan untuk lokasi A dan B, itu tinggian mana? Oh, tinggian B, maka saya pilih lokasi yang B. Oh, saya lebih mementingkan ketersediaan listrik daripada tidak ada atau daripada kriteria yang lain, maka milihnya yang A, karena ketersediaan listriknya yang A, lokasi di A misalkan di Jawa itu jauh lebih bagus daripada misalkan di pelosok pulau luar Jawa misalkan saja. Oke ya, seperti itu. Seandainya jumlahnya sama, kalau jumlahnya beda, kemudian kita bisa memilih salah satu yang terbaik. Nah, bisa juga kemudian ketika kita melakukan penilaian kuantitatif itu memberikan bobot. Jadi tidak langsung semuanya ada nilai akhirnya, tetapi ada pembobotannya. Sama kan tadi, ini misalkan angka yang tadi sama 5 untuk lokasi pasar pada lokasi A dan 4 untuk lokasi B, tetapi kita kasihkan bobot ya.
supaya apa? Supaya ya ini memberikan bobot pada kriteria-kriteria dari pemilihan lokasi itu. Misal lokasi pasar itu kita kasih bobot 1, karena kita lebih mementingkan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja, sehingga bobotnya untuk 2 kriteria ini, bahan baku dan tenaga kerja ini bobotnya tinggi. Jadi nilai bobotnya tinggi, 3 gitu ya, sama ini 3. Kemudian yang prioritas kedua adalah komunitas lingkungan. Penting adanya komunitas lingkungan itu, jadi supaya ketersediaan pasarnya terjamin misalnya. Dan yang lain menurut Anda tidak terlalu penting, ya penting tapi menjadi prioritas ketiga, yang mana prioritas ketiga Anda kasih nilai 1 semua, sehingga total nilainya untuk lokasi A untuk pasar ya 5 kali 1 sama dengan 5. Kemudian untuk bahan baku 2 kali 3 sama dengan 6. Sementara yang B 4 kali 3 sama dengan 12, dan seterusnya kalau dijumlah kemudian beda ya. Kemudian beda. Kalau tadi sama 30-nya, sekarang 42 untuk yang lokasi A dan yang B 52. Sehingga kita pilih lokasi yang B. Jelas karena total nilainya itu beda. Total nilainya yang 1 52, yang 1 42, jadi beda ya. Oke. Kemudian juga bisa kita mempertimbangkan dari sudut biaya. Ya, dari sudut biaya. Kalau misalkan lokasi D ini ya, pada modul 4 halaman 16 4.16 disebutkan sana, atau Anda lihat di layar monitor, lokasi DD dan lokasi EE. Biaya tetap per periodenya yang D itu 20 juta, sementara yang E 40 juta. Tapi biaya variabel atau variabel costnya itu yang lokasi E itu lebih murah, 1.000, dan biaya variabelnya per unitnya untuk yang D lebih mahal. Mungkin lokasi D memang kota besar misalkan, yang mana biaya tenaga kerjanya lebih tinggi misalkan ya, apalah ya, yang mengakibatkan pada variabel costnya tinggi. Nah, kita perhitungkan, kita milih lokasi A, lokasi D atau lokasi E. Kita bisa pertimbangkan itu dengan cara menghitung kapasitas yang akan kita produksi. Misalkan kapasitas produksi mulai 10.000 hingga 30.000 unit. Nah, pada kapasitas berapa kita milih D, dan pada kapasitas berapa kita milih E, kayak gitu ya. Nah, ternyata kalau memang kita hanya mempunyai kapasitas produksi di bawah 20.000 ya, di bawah 20.000, maka itu kita milihnya lokasi yang D. Tapi kalau di atas 20.000 kita milihnya yang E, karena lebih murah ya, 65 ini 75 ya. Kalau 20.000 milih yang mana? Kalau 20.000 milih yang mana? Nah, coba. Ya bisa memang milih yang A, bisa milih yang D, sama-sama. Tapi kalau menurut Anda milih yang mana? Sama ya, nilainya 60 juta. Tetapi kalau Anda milih yang mana? Milih DD. Kenapa milih DD? Itu karena yang atasnya itu Pak, yang satunya 40, satunya 50, satunya 50, 5. Ya, oke. Kalau saya tergantung dari kemampuan produksi kita. Kalau memang pasar kita ramalkan nanti
produksi kita itu bisa di atas 20.000 terus, ya maka kita pilih yang E. Ya, karena kan ketika kita memproduksi yang 20.000 ke atas lebih murah. Tapi kalau ternyata memang dari perkiraan kita itu nggak bisa memasarkan di atas 20.000, bisanya hanya 10.000 dan seterusnya, di bawah 20.000, ya maka pilih yang D. Jadi ini kondisional ya, kondisional. Anda bisa milih D maupun bisa milih E. Tapi ketika kita pada satu pemilihan lokasi ternyata udah milih D, wah habis itu bisa memproduksi 30.000 ternyata, ya wes, maka Anda akan high cost di sini ya. Tapi Anda sudah milih ternyata nggak bisa memasarkan di atas 20.000, pol mentok hanya 15.000 per periode, per bulan misalkan, ya Anda high cost di sini, lebih inefisien ya, inefisien sebesar 5 juta. Gimana caranya 40 juta ini didapat? Ya tadi itu, biaya tetapnya kan yang di D berapa? 20.000. 20 juta. Kemudian ditambah variable cost-nya. Variable cost-nya kan 2.000, produksinya 10.000, maka 20 juta juga. 20 juta ditambah 20 juta sama dengan 40 juta. Yang yang EE itu biaya tetapnya berapa? 40 juta. Kemudian ditambah variable cost-nya 1.000 dikalikan kapasitasnya 10.000 sama dengan 10 juta. Sehingga 40 juta ditambah 10 juta ketemunya 50 juta. Saya pikir nggak ada yang istimewa ya. Oke, selanjutnya tentang kapasitas dan strategi ekspansi. Yang dimaksud kapasitas itu adalah output dalam jangka waktu atau periode tertentu. Nah, nanti di sana akan ada beberapa terminologi atau istilah ya. Terminologi itu istilah yang ada di dalam yang terkait dengan kapasitas, luas perusahaan dengan luas produksi ya, kapasitas desain dengan kapasitas efektif, kapasitas yang didesainkan tadi itu, kapasitas yang Anda desain rencanakan 40.000, tapi kapasitas yang ada kenyataannya efektifnya hanya 30.000 misalkan. Kemudian utilisasi dan efisiensi. Utilisasi pemanfaatan sumber daya, efisiensi pemanfaatannya itu secara efisien. Oke, lanjutkan. Jadi ya, pengertian tadi yang terminologis, luas perusahaan itu besarnya kapasitas yang tersedia. Kalau luas produksi, besarnya kapasitas yang digunakan.
luas perusahaan yang tersedia, kemudian produksi, luas produksi itu yang digunakan. Misalnya kapasitas yang digunakan dan yang disediakan, itu membedakan luas perusahaan dan luas produksi. Kapasitas desain itu maksimum output per periode dalam kondisi ideal yang Anda rencanakan, yang Anda targetkan. Tapi ternyata dalam kondisi normalnya atau kesampaiannya adalah sekian, yaitu kapasitas efektif. Kemudian juga utilitas, ini perbandingan antara output nyata dengan kapasitas desain. Jadi output yang sebenarnya apa tadi? Kapasitas efektif ya. Kemudian dibandingkan dengan kapasitas desainnya. Nah, kemudian kalau efisiensi perbandingan antara output nyata, berarti kapasitas efektifnya, output nyatanya dibandingkan dengan kapasitas efektif. Kalau utilitas, output nyata dibandingkan dengan kapasitas desainnya. Oke. Sekali lagi untuk yang utilitas itu perbandingan antara output ya, output nyatanya dengan kapasitas desain yang ditargetkan. Kalau efisiensi itu output nyata dengan kapasitas efektif. Nah, dalam melakukan perencanaan kapasitas itu kita juga memerlukan pertimbangan peramalan permintaan yang akurat. Tadi saya sempat menyebutkan ada peramalan ya. Kemudian pemahaman teknologi yang baik, level operasi yang optimal, dan kesiapan untuk berubah. Karyawannya siap untuk berubah maju. Nah, peramalan nanti kita bahas di sini, insya Allah di bab ini. Nah, terkait dengan ekspansi ada dua hal. Yang pertama adalah demand leading strategy. Ini perusahaan selalu menambahkan kapasitas sebelum permintaan naik melebihi kapasitas yang tersedia. Jadi sebelum pasar itu meminta lebih dari kapasitas yang kita punyai, kita udah nambah dulu kapasitasnya. Nah, ini kalau kita tidak belajar manajemen operasi, tidak belajar manajemen, maka mungkin tidak terpikirkan, mungkin saja tidak terpikirkan, ataupun kalau terpikirkan kemudian berapa yang mau kita tambah kapasitasnya tidak tahu ya. Tahu ini ada permintaannya naik terus, kemudian tambah berapa, terus tambah separuhnya aja, oh ternyata terlalu lebih, tambah 10%-nya aja, oh ternyata kesedikitan, misalkan gitu ya. Nah, jadi kapasitas produksi Cencunaica Anda misalkan 50 liter per hari misalkan air, hitungannya misalkan air ya, atau mungkin cupnya 50 cup setiap hari misalnya. Misal ini Anda lagi baru buka, nah, ternyata ada kenaikan permintaan ini, Anda memperkirakan hal seperti itu, kemudian Anda menambah kapasitasnya menjadi 75. Nah, itu sebelum pasar meminta hal itu, tapi Anda sudah menambah kapasitasnya, maka itu termasuk dalam demand leading strategy. Nah, tapi kalau Anda menambah kapasitas produksinya itu setelah ada permintaan yang melebihi dari kapasitas yang tersedia, maka disebut demand trailing strategy. Jadi bedanya
ini merespon atau ini mengantisipasi atas permintaan yang ada dari pasar. Itu ya. Yang lain adalah demand matching strategy. Ini penambahan kapasitas produksi yang tersedia akan disesuaikan dengan pertambahan permintaan produk. Jadi dimatchkan antara kapasitas yang kita punyai dengan pertambahan permintaan, dimatchkan terus. Ya. Kemudian yang keempat, steady expansion strategy. Ini perusahaan menyusun pola pertambahan kapasitas produksi yang tersedia berbasis pada jangka waktu tertentu. Jadi berbasis jangka waktu tertentu, misalkan 2 tahunan, kemudian menambah kapasitas yang tersedia setiap jangka waktu tertentu, kemudian dia melakukan penambahan kapasitas. Nah, mungkin dalam 2 tahun tersebut ada target yang ditetapkan, kemudian ada langkah-langkah untuk mencapai target tersebut. Nah, jadi ada pertambahan kapasitas yang dikaitkan dengan jangka waktu tertentu. Oke, sekarang mulai di perhitungan. Silahkan belalakkan matanya dengan baik-baik. Seandainya terkantuk-kantuk, silahkan cuci mukanya dulu supaya sedikit fresh lagi, atau minum kopi-kopi dulu. Ya, saya kasih istirahat waktu 2 menit lah. Ya, 2 menit. Untuk minum kopi, silahkan. Kita lanjutkan.
Peramalan permintaan langsung ya. Peramalan permintaan langsung ini pengertiannya kita meramalkan suatu permintaan produk ya, yang mana produk itu tidak terlalu dipengaruhi oleh produk lain. Jadi tidak dipengaruhi oleh produk lain. Kalau dipengaruhi produk lain maka nanti ada di peramalan permintaan turunan nanti yang di kegiatan belajar 4. Semoga nanti ada kesempatan di sana malam ini. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk meramalkan permintaan. Jadi ini memang istilahnya meramalkan, ya peramalan. Tetapi peramalan di sini itu tidak bersifat non akademis ya, yang magic itu kayak paranormal dan bukan ya. Kalau itu ya goib atau apa namanya, kalau itu tidak akademis ya. Jadi misalkan ditanya kira-kira besok Anda mau jualan berapa gelas Janjunaica misalkan. Nah, Anda bisa meramalkan dengan beberapa metode berikut ini. Jadi istilahnya memang yang baku di buku-buku manajemen memang menggunakan peramalan. Ada rata-rata bergerak, kemudian tren garis lurus, tren garis lengkung, kemudian juga ada banyak sebenarnya metode, tetapi yang dikenalkan di modul ini hanya ada 3 untuk yang peramalan permintaan lalu langsung ya. Ketika dihadapkan pada kasus yang nyata, nanti milih metode yang mana? Nah, milih salah satu dari metode yang nanti mempunyai rata-rata penyimpangan absolut yang paling kecil. Ya, gunakan rata-rata penyimpangan absolut yang kecil. Jadi kalau misalkan penyimpangannya yang paling kecil adalah di tren garis lurus, ya gunakan saja tren garis lurus. Jadi masing-masing bisa satu case, satu kasus, satu studi kasus bisa dihitung dengan 3 metode. Kemudian nanti pilih metode yang mempunyai nilai penyimpangan paling kecil seperti itu ya. Oke, kemudian ini contoh ya, data penjualan tahun 2007, penjualan Janjunaicamu misalkan ya. Karena kalau yang jual itu pakai mesin teller itu ya, kan tercatat hari ini ada berapa, minggu ini ada berapa, bulan ini ada berapa, hingga tahun ini yang terjual adalah sekian sekian gelas itu, jenisnya apa aja. Dan itu penting memang. Jadi adanya data-data tersebut itu penting, sehingga kita juga bisa ngerti, oh ini musim apa kok naik, musim apa lagi kok turun waktunya, ya turun permintaannya. Jadi ini dalam suatu periode, misalkan periode ini adalah bulanan dari Januari hingga Desember, kemudian kemudian kita bisa lakukan ini unitnya, peramalan unitnya Januari 1500, Februari 1600 dan seterusnya hingga Desember 2100. Ini datanya. Kemudian kita mau menghitung dengan metode pertama adalah rata-rata bergerak bulanan. Maksudnya di sini adalah kita membuat rata-rata, tapi rata-ratanya per 5 bulanan. Dan kemudian rata-ratanya ini bergerak, tidak hanya kalau misalkan nggak bergerak maka ya hanya dari data yang sama terus kan, hanya ini saja. Tapi kalau kemudian digerakkan, kemudian dia akan ada pergerakan data yang mau diramalkan. Oke.
silakan Anda buka modul Anda di halaman 4.38. Itu penjualan tahun 2007 dari Januari hingga Desember, meramalkannya kan setelahnya berarti 2008, Januari 2008. Nah kemudian Januari 2008 adalah masa peramalannya. Jadi yang diramalkan adalah 5 bulan kemudian bergerak ke 5 bulan yang lain. Ya gitu. Kalau Januari 2008 maka kita bisa ambil ya 5 bulan itu sebelum dari Januari 2008, maka Desember, November, kemudian Oktober, kemudian September, kemudian Agustus, itu 5 bulannya. Ya, 5 bulannya. Sehingga rata-ratanya adalah 2050. 2000 tambah 2000 tambah 2050 tambah 2100 tambah 2100 dibagi 5, kan buat rata-rata kan seperti itu. Penjumlahan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Seperti itu. Nah, kalau kemudian dibuat peramalan pada bulan Februari ya 2008 dengan menggunakan hasil data peramalan, maka berapa? Coba hitung. Ini 1 menit aja ya. Januari 2008 tadi berapa? Hasilnya 2050. Nah, maka pertanyaannya adalah berapa untuk Februari 2008? Tuliskan rumusnya aja, nggak apa-apa. Tuliskan rumusnya aja. Hasilnya boleh, tapi kalau nggak ada hasilnya, ngitungnya susah, silahkan tuliskan rumusnya, tapi cepat harusnya. 1 menit. Memakai data hasil peramalannya, ya. Jadi Januari sudah kita ketahui hasil peramalannya 2050 unit. Nah, sekarang menggunakan data peramalan tersebut untuk menghitung Februari 2008. Berapa? Berapa? Halo? Berapa? Pakai data hasil peramalannya tadi. Pakai data hasil peramalannya. Hasil peramalannya Januarinya adalah 2050.
Berapa? Mbak Nur udah jawab tapi salah. Mas Mukhlisin juga salah. Yang lain masih tertidur. Mbak Elina sudah jawab tapi masih salah. Mbak Eni Murti Rahayu. Nah, sekarang saya nanya Mbak Eni. Mbak Eni, caranya tolong dituliskan hasilnya, ketemunya segitu. Itu tolong dituliskan hasilnya. Hasilnya. Caranya. Tolong dituliskan. Tolong diketikkan caranya. Caranya tolong diketikkan. Kok bisa ketemu 2060? Mbak Eni. Yo. Ayo. Oke ya, caranya bener ya Mbak siapa? Mbak Eni Murti Rahayu. Ya, caranya bener. Ya. Jadi dimasukkan yang Januari yang terakhir tadi, hasil ketemunya kan tadi saya bilang berdasarkan hasil peramalan yang Januari gitu. Jadi tidak ada masukkan seperti yang di buku. Di buku kan tadi misalkan Januarinya 2100. Ini enggak, saya tadi kan minta diubah hasil peramalannya 2 Januari itu digunakan ya. Jadi silakan dilihat Februari 2008 seperti yang ada di chat itu 5 rata-rata 5 bulannya adalah dari September, kan bergerak. Tadi kan Agustus untuk meramalkan Januari. Nah, sekarang untuk Februari maka bergerak maju. Jadi September yang mulai, September, Oktober, November, Desember, Januari 2008. Seperti itu ya. Nanti kalau melamar atau meramal bedanya tipis ya. Maret 2008 itu maka ngambil data yang mana? Kalau 5 bergerak bulanan, Oktober, November, Desember, Januari 2008, Februari 2008. Kalau 5 bulanan,
jadi maju 1 bulanan ya. Nah, maka itu disebut bergerak. Kalau 3 bulanan ya sama saja. Misalkan data 2007 tadi untuk ramal Januari, maka ya dari Oktober, November, Desember, itu 3 bulanan. Jadi seperti itu ya, jelas ya. Mudah toh, cuman nambah sama bagi saja. Kemudian yang kedua, tren garis lurus. Nah, ini ada ada data, ada rumus yang sedikit belibet, tapi enggak, ini bisa juga. Udah juga. Metode tren garis lurus ini, misalkan ada data seperti ini tahun 95 hingga 2007, data apalah ya, penjualan, data produksi atau apa, itu ada unit yang diproduksi atau yang dijual. Nah, kemudian ini tren garis lurus ada rumusnya. Yang pertama adalah rumusnya Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX. Y ini adalah variabel yang diramal. Variabel yang diramal atau permintaannya tahun 2008 berarti kasusnya kan. X ini adalah unit waktu. Unit waktu. Nah, kalau tadi di silakan dibuka di modulnya daripada saya klik back. Nah, ada 13 data ya dari 95 hingga 2007. Maka nanti kalau nah ini unit waktunya 1 hingga 13. Kemudian yang A itu apa? A ini kan ada rumusnya tadi, Y sama dengan A plus BX. A itu apa? A itu sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y dibagi dengan N. Ya, sigma Y dibagi dengan N. Kemudian yang B itu sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Jadi X dikuadratkan kemudian dijumlah semuanya. Itu X-nya apa? Ya, unit waktu tadi 1, 2, 3 hingga 13 data kan. Dari tahun 95 hingga 2007. Itu. Oke. Nah, itu rumusnya. Jadi yang rumusnya ini harus dihafal memang. Karena apa? Karena untuk mencari hasilnya. Nah, ini data yang tadi 1 hingga 13 tahun 95 hingga 2007. Tadi ada Y sama dengan A plus BX. Berarti Y kita tuliskan notasinya di sini. Tadi Y adalah permintaannya, penjualannya atau produksinya ya. Peramalannya juga bisa nanti Y13 berarti tahun 2007, Y14 berarti tahun 2008. Tapi Y ini kan data yang ada ya. Kalau Y1 hingga 13 itu data yang ada, Y14 itu yang diramalkan. Gitu ya. Nah, Y14 sama dengan A plus BX. Nah, X-nya berapa? Tadi X-nya adalah data waktunya itu. Kita buat cermin di sini di mana 7 itu ada di tengah-tengah, sehingga di atas adalah 1 hingga 6 dan di bawahnya ya, ini kalau di tabel ini di bawah angka 0 itu 1 hingga 6, di atas angka 0 min 1 hingga min 6. Kemudian tadi juga diminta kan pada rumus A itu sama dengan apa? A itu sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Nah, sigma Y-nya tadi kan sudah ada data-data ini, maka sigma Y itu ditambahkan semuanya. Ya, ditambahkan semuanya. Sigma Y ditambahkan semua dari data Y. Ketemunya 67690. Sigma itu penjumlahan dari data-data yang ada. Kemudian di rumus yang
B itu sigma XY, berarti butuh X dan butuh X kali Y, XY ya, sehingga ini tinggal dikalikan saja, min 6 X nya kalikan Y nya 2540, maka ketemunya ini ya, dan seterusnya sampai sini. Nah kemudian tadi butuh sigma X ya, berarti ditambahkan saja nanti keseluruhannya, totalnya keseluruhan ini ditambahkan semua, ketemu adalah 90.890, 90.890. Kemudian di rumus yang B tadi juga diperlukan X kuadrat, karena kan mau dicari sigma X kuadrat, sigma X kuadrat. Jadi X dikuadratkan, kemudian baru ditambahkan, dijumlahkan. X dikuadratkan, X nya ini min 6 dikuadratkan sama dengan 36, min 5 25, dan seterusnya hingga semua data selesai, kemudian ditambahkan. Nah ketemunya adalah 182. Nah dengan demikian semua hal yang dibutuhkan untuk penghitungan sigma Y, kemudian X, sigma XY, sigma X kuadrat itu sudah diketahui. N juga sudah diketahui, karena N nggak usah tahu hitung, sudah ngerti, yaitu 13 di sini. Oke. Maka tinggal masukkan angka serumnya, yaitu angka ini ya, angka jadi masukkan terus. Nah ini rumusnya A sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y nya tadi berapa? 67690 dibagi N. N nya berapa? Ini salah ketik ini saya. N nya berapa? N nya 13 ya. Nah ini bagi 13, bagi 13, N nya 13 ya. Ini salah ketik, ini di copy paste, belum di ya, belum di koreksi seperti yang ada di seperti yang ada di modul halaman 4.40. Kemudian seperti yang ada di di 440 dibagi 13 ya. Nah, karena N-nya adalah banyaknya data. Oke. Kemudian hasilnya 5206,92. Kemudian yang B itu sigma XY dibagi dengan sigma X dikuadratkan. Sigma XY-nya kita udah cari tadi, 90.890 dibagi dengan sigma X dikuadratkan 182, yaitu 499,4 ketemunya. Sehingga kalau udah ketemu semua, Y14 nya, Y14 itu adalah tahun 28, peramalan tahun 2008. Rumusnya apa? Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. A nya berapa? A nya kan 5206,92 ditambah B kali X. B nya berapa? 499,4 kali X. X nya berapa? X nya 7, karena tadi kan teruskan angka yang data tadi ya, yang tahun 2007 itu kan 6 ya, data ke 6 karena tadi dibuat cermin itu ya, masih inget ya. Oke. Nah dikalikan 7 sama ketemunya 8702,69. Kalau ini Anda ngitung suatu produk, maka ini dibulatkan ke atas nih. Jadi 8.703. Misalkan Anda mau membuat produknya baju, masa kemudian yang satu ini nggak ada lengannya gitu, yang lain ada, ya akan dibulatkan ke atas, jadi 8.703.
tahun 2009, maka Y sama dengan A plus BX, X-nya B kali X-nya tahun berikutnya habis 7 ini, kemudian 8. Ingat 2007 itu kan ya X ke-6 yang 2007. Maka 2008 X ke-7, 2009 X ke 8. Nah, 1 menit saja, nggak usah dihitung, tapi tulis rumusnya seperti yang tadi saya tuliskan. 2010 rumus untuk ramalannya bagaimana? Masukkan angka-angkanya situ, 1 menit. Yuk, silakan. Nah, 1 menit. Nah, sekian tahun 2010 peramalannya, nggak usah dihitung hasilnya, pakai kalkulator nanti. Dah, 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Orang mana yang jawab? Mbak Nurul. 5.000 kali ini. Ya. Oke. Jelas ya? Jadi X-nya adalah X-nya adalah 9 karena urutannya tadi ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang metode tren garis yang melengkung. Itu maksudnya gimana Mas? Mas mau bersihin Y sama dengan A plus BX kali 9. Maksudnya biar ya. Itu 5 kali 5 2 kosong 5 apa sih? Oke. Ya, lanjut. Tren garis lengkung itu ada rumusnya di sana. Nah, ini ada kuadratik di sana kok. Aduh, ke klik lagi. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, itu yang terus garis lurus. Ditambahkan dengan lengkungnya C kali X kuadrat. C kali X kuadrat. Kalau tadi kita Y sama dengan A plus BX, sekarang ada X kuadratnya ya. Kemudian rumusnya B adalah sama dengan yang tadi, rumusnya yang B, sigma XY dibagi dengan sigma X dikuadratkan. Kemudian sigma Y itu sama dengan N kali A ditambahkan dengan C kali X, sigma X dikuadratkan. Kemudian yang sigma XY X kuadrat Y itu sama dengan A dikali sigma X kuadrat plus C kali sigma X pangkat 4. Jadi dipangkatkan 4. Lihat rumusnya ini, tapi saya pikir ini bisa Anda pahami dengan baik. Kalau sudah nanti kita praktekkan mudah ya. Ini data, pakai data yang tadi, pakai data yang sama dengan yang tadi itu. XY sudah ya tadi ya, sampai X kuadrat sudah kan tadi ya. Kemudian di rumus yang tren garis lurus kita lengkung itu kita memerlukan X kuadrat Y ya, maka kita buat satu kolom lagi di sini untuk X kuadrat Y. X kuadrat ini X kuadrat 36 kali Y nya ini ya, X kuadrat dikalikan dengan Y. Nah, ini ketemunya di sini ya. Terus hingga sampai sini. Kemudian tadi juga di tren garis lengkung itu dibutuhkan X pangkat 4, ya kan? Maka kita buat satu kolom lagi untuk X pangkat 4. Jadi X-nya di sini pangkatkan 4. Jadi min 6 kali min 6 kali min 6 kali min 6, 4 kali ya. Jadi ketemunya ini.
ya. 1 kali 1 kali 1 kali 1 ya 1. Min 2 kali min 2 4 kali min 2 min 8 kali min 2 16. Gitu ya. Hingga semuanya. Nah, kemudian semuanya tadi membutuhkan apa? Jumlahnya. Maka kita sigma, y-nya kita sigma ketemu, xy ketemu, x kuadrat dari tadi udah ketemu, ya sigma x kuadrat y ketemunya 977.250. Sigma x4 itu 4550. Saya pikir tidak ada masalah ya. Kemudian jadi tinggal gunakan kalkulator Anda. Maka besok kalau ujian akhir itu silahkan bawa kalkulatornya ya. Biar mudah untuk menghitung pakai kalkulator daripada pakai kalkulator yang ada di handphone itu susah, dan lagi siapa tahu tidak boleh sama pengawasnya ya, handphone tidak boleh digunakan karena nanti berkomunikasi dengan yang lain, tidak ngitung XY tapi ngecek temennya yang lain, ini hasilnya piro, pilih A padahal nomor 1 apa A, nomor 2 C padahal esai semua, nulis semua. Nah, maka ini tolong dihafalkan ya. Maka B itu tadi rumusnya adalah sigma xy dibagi dengan sigma x kuadrat, tinggal dimasukkan saja ya, tinggal dimasukkan saja. Sigma xy itu 90.890 dibagi 182 ketemunya 499,4. Tadi kan sudah kita cari yang B. Nah, yang A ini kan beda. Yang A itu rumusnya kan beda. Yang A itu apa namanya? Ada sigma mana nih sebentar. Sigma Y ya, sigma Y rumusnya apa tadi? Sigma Y sama dengan N-nya 13 kali A ditambahkan dengan 8 ditambahkan dengan C kali sigma X kuadrat ya. Y sigma Y tadi udah ketemu juga 67690 sama dengan N-nya 13 kali A-nya sedang kita cari nih. Kemudian sigma X kuadrat, ini sigma X kuadrat 182 ya, 182 sigma X kuadrat dikalikan dengan C ya, dikalikan dengan C. Nah, di sisi yang lain ada juga yang komponen A dan C yang lain, yaitu sigma X kuadrat Y ya, sigma X kuadrat Y. Tolong dilihat di halaman 440 itu sigma Y sama dengan N kali A plus C kali sigma X kuadrat. Nah, seterusnya kan ada rumus lagi sigma X kuadrat Y. Nah, sigma X kuadrat Y juga kita udah ketahui. Tolong dilihat di tabel halaman 441, sigma X kuadrat Y itu ketemunya kan 977.250 ya. Kemudian sama dengan A kali sigma X kuadrat, hanya belum kita ketahui, baru kita mau cari, kali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat tadi ini 182 ditambahkan dengan C-nya juga baru kita cari, dikalikan dengan sigma X pangkat 4. Sigma X pangkat 4 tolong dilihat di halaman 441, sigma X pangkat 4 adalah ketemunya 4550 ya kan. Nah, nanti dengan cara eliminasi yang ada di bawah tabel 4.9 di halaman 441 itu, maka kita akan bisa mencari A dan C-nya. Silahkan ini dibuat sama, misalkan dibuat sama yang A-nya, seperti yang contoh di dalam buku itu di modul yang dibuat sama A-nya. Jadi ini berarti kan kalau dibuat sama ini kali 1, kemudian yang 13 dikalikan berapa supaya menjadi 182. Nah,
Kalikan berapa? Dikalikan dengan 14, sehingga di sini kali 14 ruas kiri, ruas kanannya 13 kali 14 182, kemudian sini 182 dikalikan 14 juga, sehingga ketemunya 2548. Nah, kemudian A-nya kan hilang, kemudian ketemu C. Nah, gitu. Kalau udah ketemu C, tinggal dimasukkan di sini. C-nya berapa? 14,78 kali 182, kemudian 13A 67690. Tinggal mencari A-nya, ketemu. Ya, ketemunya A-nya adalah 5000. Jadi, kalau tadi rumusnya Y sama dengan A plus B X plus C X kuadrat, maka kita sekarang sudah mengetahui bentuk umumnya. Bentuk umumnya yaitu A-nya sudah diketahui, 5000 masukkan sini. Plus B-nya sudah diketahui dari tadi. C-nya juga barusan kita ketahui, ini 14,78. Jadi ini bentuk umumnya dari rumus Y sama dengan A plus B X plus C X kuadrat. Maka ketika kita mencari tahun 2000 berapa tadi? 8, maka tinggal kita masukkan. Anda lihat di halaman 442. Nah, X-nya dimasukkan. Tadi kan 2007 itu X-nya kan 6 ya. 2007 X-nya 6, maka tinggal dimasukkan sini, X-nya ganti 7. Kemudian ini juga 7 kuadrat. Ketemunya 9220. Sekarang saya langsung loncat. Tolong 1 menit saja tuliskan rumusnya. Tuliskan rumusnya untuk tahun 2011. 1 menit. 2011. Tuliskan rumusnya. Rumus dari bentuk umumnya. X-nya sudah diganti dengan angka. Yuk, 1 menit aja. Satu, 2, 3, 4, 5. Ayo. Mbak Nurul dan jawab 5000 kali ini kali 10 kali 10 pangkat 2, maksudnya itu pangkat 2 ya, atau 10 kali 10 gitu, nggak apa-apa. Nah, kalau ya mungkin karena permasalahan nulis di handphone ya. Oke, kemudian Mas Mukhlisin kurang teliti itu, kok 1 kalikan 11 nya dikuadratin ya, 11 nya dikuadratin. Jadi 10 kali 10 ya, seperti yang dituliskan Mbak Eni ya, seperti itu. Bisa kan 10 kuadrat kan 10 kali 10 gitu ya. Oke. Kemudian Nurul. Oke. Saya pikir jelas ya. Kemudian di akhir kegiatan belajar ketiga tadi disebutkan di sana, jikalau kemudian kita menghitung satu kasus yang sama, tapi kita ada 3 metode, tren garis lurus, tren garis lengkung, dan satunya rata-rata bergerak tunggal, ya kan? Rata-rata bergerak tadi ya.
Nah, kita pilih yang mana, hasil perhitungan yang mana, maka cari yang penyimpangan absolutnya yang paling kecil. Kalau misal penyimpangan absolutnya yang paling kecil itu ada di tren garis lengkung, maka gunakan hasil peramalan yang di tren garis lengkung. Jadi mencari deviasinya. Oke ya, saya pikir begitu. Saya melangkah ke selanjutnya untuk permintaan turunan. Ya, kita sampai jam 12. Biasanya kita sampai 2 jam ya, harusnya selesai sekarang. Cuman ini hitungan rodo ya. Nanti kalau jam 12 belum selesai ya saya cukupkan, kita lanjutkan minggu depan. Oke. Peramalan permintaan turunan. Ya istirahat sih, 1 menit istirahat. Minum juga. Oke, wis kos menit. Tren, peramalan permintaan turunan, yang dimaksud dengan permintaan turunan ini adalah produk-produk yang mana dia dipengaruhi oleh produk yang lain. Seingat saya kalau yang ada di modul itu dia mencontohkan, misal ada bungkus A, produk A dengan si produk itu sendiri. Ya segini, saya kasih contoh lain. Misalkan perusahaan garment ini memproduksi baju sejumlah 5.000, ya, sejumlah 5.000. Itu produk produk dominannya atau variabel bebasnya dinotasikan dengan X, yaitu bajunya itu, garmentnya. Nah, kemudian pabrik garment itu juga memproduksi labelnya juga, labelnya untuk kemasannya, untuk ini seterusnya. Jadi produk turunannya adalah misalkan di sini labelnya, ya, labelnya nanti dipasang di kerah misalkan atau di mana. Nah, sejumlah berapa? Ya, sejumlah 5.000 juga, karena produk yang utama, yang dominan, bajunya tadi sejumlah 5.000. Produk turunannya misalnya juga dibuat 5.000. Jadi itu contohnya. Ketika mau membuat labelnya kan terkait dengan produk dominannya, gitu.
Labelnya di sini adalah produk turunan, dinotasikan dengan Y. Variabel terikat, dia terikat karena memproduksinya harus sejumlah produk utamanya itu. Oke ya. Nah, produk utamanya atau produk dominannya itu variabel bebas. Gitu. Jelas ya? Jadi produk turunan itu produk yang dipengaruhi oleh produk dominan. Produk lainnya apa? Produk dominan. Oke, ini contoh. Contoh penjualan NP dan EL. NP yang apa ya? NP yang dominan atau turunan? Besarnya NP dipengaruhi oleh EL, berarti EL ini adalah yang dominan, yang NP adalah produk turunan ya, yang EL itu yang dominan. Ini ada data penjualan produk NP dan EL. Yang EL itu produk dominannya karena mempengaruhi penjualan dari produk NP. Ini ada data seperti ini, given dari soal. Oke, kita lanjutkan. Nggak usah dibahas ini karena tantangannya seperti itu. Nah, caranya untuk menghitung produk peramalan permintaan turunan, langkah pertama adalah mencari regresi produk turunan dan dominan. Tadi NP itu adalah yang terikat, dinotasikan dengan Y. EL itu yang variabel bebas, dia produk yang produk yang dominan, bebas ya. Oke. Kemudian regresinya adalah Y sama dengan A plus BX seperti tadi, di mana Y sama dengan sigma Y sama dengan N kali A plus B kali sigma X. Sigma XY sama dengan sigma A kali sigma X plus B sigma X kuadrat. Gitu ya. Ini rumusnya tambahan lagi, rumus yang harus dihafalkan. Ya. Kalau mengerti ini nanti bisa mengerjakan. Perbedaannya dengan yang sudah-sudah adalah Y di sini adalah variabel terikat, produk turunan, dan X adalah variabel bebas, produk utama. Yang beda itu ya. Untuk pengertian notasinya. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi kita disodorkan oleh rumus ada notasi XY yang diperlukan dan notasi X kuadrat yang diperlukan, maka kita dalam membuat menghitung, kita tambahkan kolom di data tadi. Ini data yang asli ya tadi ya. Kemudian ini kita tambahkan XY, karena kan kita tahu tadi di rumus sigma Y sama dengan N kali A kan udah kemudian diperlukan sigma XY kemudian X kuadrat tambahkan. Sigma XY berarti tinggal dikalikan X nya ini, Y nya ini, X nya 21.000 dikalikan dengan 129.000 ya, dikalikan ketemunya ini, X nya ketemunya ini, gitu ya. Kemudian di sigma, tolong di mute dulu teman yang lain, speakernya keluar, punya Mas Mukhlisin tolong di mute. Kemudian
Ya. Dari sigma Y kan ketemunya dari penjumlahan semua data penjualan produk terikat NP1 NP1206 kalau di modul halaman 455 itu kan 1796000 itu sigma Y, rumusnya adalah N kali A. N-nya ada berapa? N-nya ada 12 data. Dari tahun 96 hingga 2007 itu 12 data. Maka N-nya adalah 12 kalikan dengan A. A-nya berapa? A-nya belum kita cari. Kemudian ditambah dengan B kali sigma X. Sigma X-nya berapa? Produk utamanya. Ya, produk utamanya di tabel 4555, tabel 414 halaman 455 itu ketemu 291.600 kalikan dengan B. B-nya baru mau kita cari. Di sisi yang lain kita punya rumus lain juga, yaitu sigma XY sama dengan A kali sigma X ditambahkan dengan B kali sigma X dikuadratkan. Ya, maka sigma XY kita bisa lihat ada pada tabel 455, halaman 455, ketemunya 43 miliar ya ini ya, 43 miliar 958 100.000 sama dengan sigma X kali A. A-nya baru kita mau cari, kemudian sigma X-nya adalah 291.600 ditambah dengan sigma X dikuadratkan ketemunya 7.138.600.000 dikalikan dengan B. Dengan cara yang sama tadi ya, di eliminasi itu kita bisa mencari A dan B-nya. Cuman ini memang datanya besar sekali ya, angkanya ya, nggak usah takut ada kalkulator mah bisa ya. Disamakan, misalkan A-nya yang disamakan, 12A disamakan menjadi 291.600 dikalikan berapa? Dikalikan 24.300. Jadi kan nanti sama 291.600 ya. Di modul itu juga salah ketik, itu harusnya 291 bukan 281 ya, di modul ada salah ketik. Ketemu maka A dan B ya, A dan B. Kalau sudah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus regresinya. Y sama dengan apa tadi? A plus B kali X. A nya adalah 4.352,67 plus B nya 5,98 kali X. Nah, itu baru langkah pertama untuk mencari apa? Mencari produk turunan, regresi antara produk turunan dan produk dominan. Itu langkah pertama. Caranya itu tadi ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua menyusun peramalan untuk EL-nya. EL-nya adalah produk dominan. Ya, produk dominan. Menyusun peramalan EL-nya produk dominan Y sama dengan A plus BX sama ya dengan cara yang tadi. Kemudian kalau ini khusus untuk produk dominan, maka Y adalah produk EL-nya saja, X-nya adalah data waktu tadi. Kalau tadi Y adalah produk turunan, X adalah produk dominan untuk yang di langkah pertama. Kalau untuk langkah kedua, karena ini meramalkan untuk EL adalah produk utama, dominan, maka Y-nya ya produk dominan EL, X-nya adalah data waktu tadi. Yuk kita lihat di sana, nggak masukkan. Ini yang produk dominan saja. Kita lihat di data awal
Anda bisa lihat di tabel 413 yang hanya untuk penjualan EL saja yang dominan, maka kita cari produk dominannya saja. Caranya sama persis dengan peramalan dengan metode tren garis lurus. Masih ingat ya tadi ya? Karena ini kalau tadi 13 data, tengah-tengahnya kemudian dibuat 0. Masih ingat tadi ya? 0, 1 hingga 6 tadi. Masih ingat? Ya, ini karena dan seterusnya. Selebihnya caranya sama, ya. Selebihnya caranya sama. Ada rumus Y sama dengan A plus BX. A-nya apa, B-nya apa, sama dengan tadi yang di tren garis lurus. Tolong dibuka lagi ya. Tolong dibuka lagi. Karena ini sudah kita bahas tadi caranya, maka saya langsung saja. Oke ya. Oke. Lanjut. Nah, maka ketemu untuk yang peramalan produk dominannya, A-nya adalah A 291.600 ya, 291.600 atau itu adalah sigma Y dibagi dengan N datanya. Ketemunya A-nya adalah 24.300. B itu adalah sigma XY dibagi dengan sigma X dikuadratkan. Dan sudah ada tadi, sudah kita cari di slide sebelumnya. Maka ketemu 303. Maka persamaan regresinya atau tren untuk yang produk utama 303,5 itu B-nya kali X. Untuk persamaan untuk yang peramalan data utama, seperti itu, data utama. Dengan demikian besarnya untuk peramalan permintaan produk utama ya ini tahun 2008 ya, maka dia X-nya berapa? Kalau tadi kan kita back sebentar. Suwi mengebet, waduh, mesti back. Ya udah, saya mau nunjukin aja. Tahun 2007 adalah X-nya adalah 11. Maka tahun 2008 dan 2009 X-nya adalah 13 dan 15. Untuk 2008 13, 2009 adalah 15. Sehingga ketemunya tinggal di hitung Y sama dengan 24.300 plus 303,5 kali 13, ketemunya ini 28.245,5 ya, benar ya. Kemudian yang Y 2009 itu 24.300 plus 305 dikali 15. Oke, itu baru langkah kedua. Ada satu langkah lagi, yaitu langkah terakhir. Ini malah muter-muter nih. Langkah terakhir adalah memasukkan nilai persamaan pada produk yang memasukkan nilai peramalan produk dominan. Ini tadi mau nunjukin, ini udah lewat 2007 11. Sekarang next lagi. Nah, sekarang langkah ketiga
Jadi untuk peramalan produk turunan ini ada 3 langkah berjenjang. Langkah ketiga, masukkan nilai peramalan produk dominan ke regresi produk dominan dan produk turunan. Dengan kata lain, masukkan nilai peramalan produk masukkan nilai hasil langkah kedua ke langkah pertama, ya. Oke. Masukkan nilai langkah kedua ke langkah pertama. Masukkan nilai produk dominan, peramalan produk dominan ke regresi langkah pertama. Langkah pertama tadi kan produk dominan dan turunannya sekaligus. Ini tadi di langkah pertama kan ketemu, yaitu regresinya Y sama dengan 352,67 plus 5,98X, ya kan? Nah, X-nya itu berapa? Kalau tahun 2008, X-nya adalah ya hasil langkah kedua tadi, 28,245. Kemudian yang tahun 2009 masukkan lagi, ini hasil langkah pertama kan, dimasukkan X-nya yang hasil langkah kedua 28,852,5, ketemunya ini kayak gitu. Ada pertanyaan? Jadi untuk peramalan produk turunan itu ada 3 langkah. Yang pertama, langkah pertama menghitung regresi untuk produk dominan dan turunan, di mana produk dominannya adalah X, produk turunannya adalah Y. Kemudian langkah kedua itu ramalkan produk dominannya tok, sehingga X-nya itu data waktu, kemudian Y-nya adalah penjualan atau produksi untuk produknya itu, produk dominannya itu, Y-nya. Nah, langkah ketiga itu memasukkan hasil langkah kedua ke langkah 1. Demikian. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan silahkan. Nilai X pada tahun 2008 dan 2009 dapat 13 dan tadi ini. Sebentar ya. Nih, kan tadi kita buat cermin ya, yang karena ini genap, maka di tengah-tengahnya tidak 0, beda dengan yang tadi yang di tren garis lurus ya. Ini 1 dan min 1. Kemudian yang 8 3 dan min 3, 5 dengan min 5, 7 dengan min 7, 9 dengan min 9, 11 dengan min 11. 2008 habis 11 tentunya 13. 2009 habis 13 tentu 15. Demikian Mbak saat ini. Jelas? 2010 berapa coba? 2010 berapa Mbak saat ini? Tolong dijawab sekalian. 2010 3X-nya nanti berapa? X-nya 17 ya, benar Mas Muhsin. Demikian ya. Jadi saya pikir jelas ya, Mbak Sita ini 17 benar. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, 1/4 jam menuju ke jam 12, sudah 2 jam lebih 1/4 jam. Kita akhiri ya. Kita lanjutkan minggu depan di bab ke-5, modul ke-5, bukan bab 5 ya, modul 5. Insyaallah nanti kita lanjutkan minggu depan. Mungkin paling cepat juga setengah 10 ya. Paling cepat mungkin setengah 10 atau mungkin jam 10, karena saya ada agenda mulai minggu ini selesai jam 9 malam, sehingga mungkin sampai rumah itu sekitar jam setengah 10 paling cepat kayak ini tadi. Jadi untuk minggu depan dan seterusnya kita mulai paling cepat jam setengah 10. Jadi mohon maaf ya kalau nanti sedikit larut. Jadi tolong istirahat sebentar supaya bisa menyimak pembelajaran ini dengan lebih nyaman. Habis istirahat dipasang alarmnya. Demikian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
kita tutup dengan berdoa. Saya persilahkan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi amal ibadah kita semua dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran ini. Oke? Amin. Ketemu lagi insyaallah.